Jangan sampai kita lalai. Ya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan obat dari kelalaian, obat terbaik yaitu mengingat kematian. Kata Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaiqin minal 'aishi illa wassa'ahu alaih. Tidak seorang pun dalam kesulitan kehidupan kalau ingat kematian jadi lapang. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih, dan tidaklah dalam kondisi lagi lapang kemudian dia ingat kematian kecuali menjadi sempit. Benar, orang kalau hidup susah tapi dia ingat kematian, dia tahu hidup ini cuma sementara sehingga dia mudah menjalaninya, jadi lapang. Rasulullah SAW ketika sedang melihat para sahabat dalam perang Khandaq menggali parit dalam kondisi musim dingin, harus menggali parit berapa kilo dengan luar biasa beratnya, sementara musuh sedang datang untuk menyerang kota Madinah. Dalam kondisi kelaparan Rasulullah SAW berkata, "Labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Udah, kalau kita lihat kehidupan susah lagi, udah kehidupan cuma sebentar. Kita berusaha ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang kaya di surganya lebih kaya dari kita, belum tentu. Kita yang punya harta melihat orang miskin belum tentu dia lebih hina, bisa jadi lebih tinggi di akhirat kelak. Yang jadi patokan bukan dunia, yang jadi patokan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Maka siapa yang dalam kondisi sulit ingat kematian akan lapang baginya. Dan sebaliknya siapa yang di tengah-tengah kekayaan, mungkin dia punya mobil baru, mungkin dia punya rumah baru, mungkin dia baru beli usaha baru, ingat kematian. Agar dia tahu bahwasanya itu tidak ada nilainya. Kalau dia sudah meninggal maka itu semua tidak bisa dia bawa dalam apa? Kuburannya. Dia akan pergi sendirian. Semua akan dia tinggalkan. Maka dia akan merasa bahwasanya harta yang dia miliki tadi sempit, enggak ada nilainya. Oleh karenanya ketika seorang meninggal dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatba'ul mayyit salas. Mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Fayarji'al itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang tinggal 1. Istrinya, anaknya akan meninggalkan kuburan tersebut. Hartanya akan meninggalkan dia. Mungkin budaknya ikut, mungkin diantar pakai mobil yang dia baru beli. Semua itu akan pergi meninggalkan kuburan tersebut. Yang tetap bersama dia hanyalah amalnya, amal soleh atau amal buruk. Makanya disebutkan dalam hadis di antara kesedihan yang dirasakan oleh mayat, benar-benar dia sedang sendirian. Kata Nabi SAW, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, ya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim atahu malakani faq'adahu." Jika seorang hamba telah dimasukkan dalam kuburan, kemudian orang-orang meninggalkan dia, istrinya, anaknya, teman-temannya, yang tadi suara isakan tangisan di sekelilingnya, berapa lama sih? 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, kemudian mereka meninggalkan kuburannya. Yang membuat sedih, Allah menjadikan dia mendengar bunyi sendal yang meninggalkan kuburan tersebut. La yasma'u qur'ani alihim, sehingga dia dengar suara sendal pergi meninggalkan dia semakin jauh. Betapa sedihnya, ya. Betapa sedihnya. Sampai begitu merasakan akan hal ini, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As mewasiatkan, jika saya meninggal kalian jangan dulu pergi sampai seukuran kalian menyembelih seekor onta. Dia tidak ingin sendirian, tapi harus sendiri. Orang-orang pergi dan dia mendengar suara tersebut meninggalkan dia. Betapa kesedihan dia, sadar ternyata dia sekarang sedang sendirian. Yang menemani cuma apa? Amalnya. Oleh karenanya ikhwan, seringlah ingat kematian. Sampai seorang salah mengatakan, "Aku tidak mau meninggalkan mengingat kematian. Aku takut hatiku rusak." Orang kalau tidak ingat kematian hatinya rusak. Mudah bermaksiat, ya. Mudah melihat apa yang mau dia lihat, ya. Mudah membuang-buang waktu, mudah membuang-buang umur. Dia buang-buang umurnya, dibuang waktunya, ya. Sampai ada perkataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya 1 detik yang kita lewati di dunia ini balasannya ya mungkin 1 dunia ini di akhirat kelak. 1 detik yang kau ucapkan untuk astaghfirullah, la ilaha illallah, balasannya adalah kenikmatan abadi. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Makanya disebutkan khairun mimma talat alaihi syams. Zikir yang lebih baik daripada dunia ini yang matahari terbit di atasnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kita sekarang kita buang-buang waktu kita. Kenapa? Karena kita tidak ingat kematian. Siapa ingat kematian dia tahu bahwasanya umurnya sedikit,
maka usaha tentang akhiratnya akan dia pacu. Umur saya tidak banyak, saya harus melakukan ini, saya melakukan ini. Sehingga dia manage waktunya. Kalau dia bermaksiat segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Mau tidak mau kita sering ingat kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Siapa orang yang paling cerdas di antara orang-orang beriman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka adalah yang paling aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanhum lima ba'dal mauti istidadan, yaitu orang yang paling banyak ingat kematian dan yang paling bersiap untuk menghadapi setelah kematian ulaikal aqyas. Ulaikal aqyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas.